Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam untuk anak-anak ya. Semoga tetap semangat ya di dalam mengikuti lomba OSN ya. OSN baik matematika maupun IPA ya di tahun 2023 ini. Dan kalian tentunya mempersiapkan diri ya. Setelah lolos di tingkat kecamatan, persiapan untuk di kabupaten, kemudian kabupaten persiapan untuk provinsi dan sampai nasional. Semoga kalian bisa sampai di tingkat internasional ya. Nah, ikuti jejaknya Nono ya dari NTT ya. Baik, pada video kali ini saya akan membahas mengenai pembahasan soal-soal OSN Matematika Sekolah Dasar tahun 2023 seri 2 ya, seri 2. Nah, untuk seri 2 ini ada soal-soal contoh-contoh yang diambil dari berbagai sumber, terutama dari arsip soal-soal OSN Matematika tahun 2022 dan sebelumnya. Baik, mari kita ikuti. Dan untuk para guru silakan bimbing putra-putrinya ya. Dan ini file ini bisa bermanfaat untuk bisa berlatih ya. Baik, nomor 11 ya. Yang pada seri pertama adalah nomor 1 sampai 10. Nah, ini seri kedua adalah 11 sampai 20 ya. Baik. Nilai 50 siswa disajikan pada diagram batang berikut. Ya, ini yang di sebelah kiri ini ada banyaknya siswa ya, angka-angka yang menunjukkan banyaknya siswa. Kemudian yang bawah adalah yang menunjukkan nilai-nilainya. Nah, baik, seorang siswa disebut pintar apabila nilai yang diperoleh lebih dari nilai rata-rata ditambah 1,5. Berapa banyak siswa yang tergolong pintar? Pembahasannya adalah, nah, rata-rata nilainya ya, jumlah X dibagi atau per N ya, N nilai ya, jumlah nilai dibagi banyaknya peserta ya. Baik, ini ada 4 kali dalam kurung 4 kali 4 ya, nilai 4 ada 4 orang, nilai 5 ada 14, nilai 6 ada 5, nilai 7 ada 9, nilai 8 ada 4, nilai 9 ada 11, nilai 10 ada 3. Itu dikalikan dulu lalu dijumlah, jadi hasilnya 340. Sedangkan banyaknya siswa adalah 50. Maka 340 dibagi 50 sama dengan rata-rata 6,8. Siswa pintar jika nilainya di atas 6,8 ditambah 1,5-nya. Jadi 1,5 dari 6,8 ditambah 6,8 sama dengan 8,3. Jadi banyak siswa pintar adalah 11 tambah 3 sama dengan 14 siswa ya. Jadi banyak siswa yang tergolong pintar adalah ada 14 ya. Baik. Nomor 12. Bilangan 1 sampai 8 harus ditempatkan di kotak-kotak yang tersedia, sehingga setiap bilangan tidak mempunyai tetangga di kanan dan di bawahnya yang nilainya lebih kecil dari bilangan itu sendiri. Sebagai contoh, penempatan di bawah ini memenuhi aturan tersebut. Tuliskan semua penempatan yang memenuhi aturan di atas ya. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, mari kita bahas. Pembahasannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3 ya, 4, 5, 6 ya. Ini ya, kalian bisa ini ya. Maka ini penempatannya adalah seperti ini ya. Nah, sekarang
nomor 13 AA ditambah AB ditambah AC ditambah AD ditambah AE ditambah AF ditambah AG ditambah AH sama dengan berapa derajat. Nah, ini sudut-sudut yang harus dihitung ya. Sudut A, sudut B, sudut C, sudut D, sudut E, sudut F, G, H ya. Maka pembahasannya sudut A tambah B ditambah AC ditambah sudut C dan D, A tambah AB ya, tambah AC AD ya, ini ditambah AE AF AG plus AH sama dengan 180 derajat dikurangi AP ditambah 180 derajat dikurangi AQ ditambah 180 derajat kurangi AR dan ditambah 180 derajat kurangi AS ya. Maka 720 derajat dikurangi AP ditambah AQ tambah AR tambah AS ya. Ini digabung semuanya. Maka 720 derajat itu kurangi 360 derajat sama dengan 360 derajat. Nah, jadi A ditambah AB tambah AC tambah AD tambah AE tambah AF tambah AG dan tambah AH sama dengan 360 derajat. Nah, itu ya. Jadi itu. Nomor 14. Sepeda motor berangkat dari kota Yogyakarta ke kota Semarang dengan kecepatan 80 km per jam. Pada saat yang sama, sebuah mobil bergerak dari kota Semarang ke kota Yogyakarta dengan kecepatan 100 km per jam. Jadi yang satu dari Jogja ke Semarang ya dengan kecepatan 80 km per jam. Kalau yang dari Semarang ke Jogja kecepatannya 100 km per jam. Sepeda motor itu memerlukan waktu 1,5 jam lebih lama daripada mobil ya. Oh, yang mobil ini ya, untuk menyelesaikan perjalanannya. Berapa jarak kota Semarang dari kota Jogja? Ya, jawaban A adalah misalkan S1 sama dengan jarak sepeda motor dari Jogja ke kota Semarang. S2 adalah jarak mobil dari kota Semarang ke kota Yogyakarta. V1 kecepatan sepeda motor dari Jogja ke Semarang. V2 kecepatan sepeda motor dari Semarang ke Jogja. T1 adalah waktu yang diperlukan oleh sepeda motor dari kota Yogyakarta ke Semarang. T2 adalah waktu yang diperlukan mobil dari kota Semarang ke Jogja. Jadi diketahui V1 80, V2 100 km per jam. T1 sama dengan T2 ditambah 1,5. Ditanya berapa jarak kota Semarang dari kota Yogyakarta? Maka jawabannya adalah S1 kurangi S2. V1 kali T1 sama dengan V2 kali T2. Jadi 80 kali dalam kurung T2 ditambah 1,5 sama dengan 100 T2. 80 T2 ditambah 96 sama dengan 100. Jadi 100 T2 dikurangi 80 T2 sama dengan 96. Jadi 20 T2 sama dengan 96 ya. Nah, T2 sama dengan 4,8. Jarak kota Semarang dari Jogja S2 yaitu sama dengan V2 kali T2. S2 sama dengan 100 kali 4,8 dan S2 sama dengan 480. Jadi
jarak kota Semarang dari Yogyakarta adalah 480 km. Sedangkan jarak ini ya, nah sekarang jarak waktu tempuhnya ya. Waktu yang diperlukan bagi kedua kendaraan itu untuk bertemu adalah T sama dengan S per dalam kurung V1 ditambah V2. T ya, waktu adalah sama dengan 480 per 80 tambah 100. T sama dengan 480 per 180. T sama dengan 2 per 3. Jadi waktu yang diperlukan bagi kedua kendaraan itu untuk bertemu adalah 2 per 3 jam atau 2 jam 40 menit ya. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk ketemu adalah 2 jam 2 per 3 ya. 2 per 3 jam itu sama dengan 2 jam. 2 per 3 nya jam adalah 40 menit. 2 jam 40 menit. 15. Please the number 4, 5, 6, 7, 8, and 9 in the box so that each side of the triangle at 2 18 ya, triangle at 2 18. Pembahasannya seperti apa? Nah, pembahasannya adalah kotak yang 5, 6, 7 ini 6, 7, 8, 5, 9, 4 ya. Jadi supaya ininya 18 ya, segitiga untuk sisi ke-18. Jadi yang kaki yang sebelah kiri ya, 5 tambah 7 sama dengan 12 tambah 6 itu 18 ya. Ini semua supaya jumlahnya masing-masing kaki itu 18. Maka 5 tambah 7 tambah 6 sama dengan 18. Kalau 6 tambah 8 tambah 4 sama dengan 18. Dan 5 tambah 9, 14 tambah 4, 18 juga. Jadi ketiga sisinya ketiga ya, ketiga rusuknya itu ya adalah 18. Ini jawabannya ya. Baik. 16, terdapat 39 siswa di kelas Jonathan. Setiap siswa mengikuti klub robotik dan atau klub tenis meja, tetapi 5 siswa mengikuti kedua klub tersebut. Jadi ada 39 siswa di kelas Jonathan yang mengikuti klub robotik dan klub tenis meja, tetapi 5 orangnya adalah mengikuti kedua-duanya. Jadi berapa banyak siswa yang ikut klub tenis meja saja jika 18 siswa sudah menjadi anggota klub robotik? Nah, pembahasannya gambar diagram Venn ya. Ini dibentuk diagram Venn untuk menggambarkan soal. Ada 39 siswa ya. Robotik adalah 13 tambah 5 ya, 18. Nah, sisanya adalah tenis meja tambah 5. 5 tambah ini berapa ya? Supaya 39. Jadi hanya 21 siswa yang mengikuti klub tenis meja ya. Jadi ada 21 ya. 21 tambah 21 ikut ditambah
berapa ini? 5 ya. Ditambah 11 ya, sehingga 39. Nah, untuk yang hanya mengikuti tenis meja adalah ada 21 ya, karena yang 5 itu masuk juga ke robotik ya, gitu. Baik, 17, perhatikan kubus-kubus di bawah ini, tentukan pasangan huruf-huruf yang berseberangan ya, berseberangan hurufnya mana. Pembahasan berdasarkan kubus kedua dan ketiga, Y tidak berhadapan dengan K, N, Z, dan F. K, Z ya, K, N, Z, F ya. Berdasarkan kubus ke-1 dan kedua, K tidak berhadapan dengan D, Z, Y, dan N, sehingga diperoleh Y berseberangan dengan D. Y berseberangan dengan D. Dan K berseberangan dengan F, K dengan F, dan N berseberangan dengan Z ya. Baik, 18. Dari gambar di bawah ini, garis BD memotong persegi panjang secara diagonal. Luas daerah B adalah 20% dari luas ABCD. Luas daerah A adalah 45 cm persegi. Hitunglah luas dari persegi panjang ABCD. Nah, lihat nih. Pembahasannya, gambar dua garis yang sejajar dengan BD. Nah, BD ya, itu sejajar dengan gambar dua garis yang sejajar dengan BD. Ini menunjukkan bahwa luas A ya, sama dengan luas D. Luas A dengan luas D sama, karena mempunyai alas dan tinggi yang sama. Ya, ini adalah A dan D sama ya. Gunakan alasan yang sama, luas B dan luas B sama dengan luas mana ini? Luas A dan D sama dengan 45 tambah 45 sama dengan 90 derajat. Karena luas daerah B adalah 20% dari luas seluruh daerah persegi panjang, luas daerah C juga 20% dari seluruh daerah persegi panjang. Daerah B dan C berbentuk 20% ditambah 20% sama dengan 40% dari seluruh persegi panjang. Maka A dan D membentuk 60% dari persegi panjang. Sehingga luas B dan C sama dengan 40% per 60% kali 90 sama dengan 2/3 kali 90 sama dengan 60. Jadi luas persegi panjang ABCD adalah 60 cm persegi. Jadi ABCD luasnya adalah 60 cm persegi. 19. Tinggi sebuah tabung pada gambar di bawah ini adalah 140 derajat. Tingginya ya. Jari-jarinya adalah 70 derajat cm. Gambarlah rute terpendek yang dapat dilalui oleh seekor semut untuk berjalan dari A ke B. Nah, petunjuk keliling lingkaran adalah 2πr, nilai pi-nya 22/7. Nah, maka pembahasannya adalah sebuah jaring-jaring. Nah, ini kalau dibuat ini ya, dibuat jaring-jaring kubusnya, maka bentuknya seperti ini. Permukaan lengkung tabung dapat digambar sebagai berikut. Jadi ini 140 cm, kemudian ini 2 kali 22/7 kali 70 sama dengan 440 cm. Rute terpendek dapat dilihat pada gambar tersebut.
ya. Nah ini, jadi yang ini jawabannya adalah 440 cm. 20. Pada gambar di bawah ini C adalah titik pusat lingkaran, luas persegi ABCD adalah 4 satuan luas. 4 satuan luas. Tentukan luas lingkaran tersebut. Pembahasannya, karena luas persegi 4 ABCD adalah 4 satuan luas, maka panjang sisi persegi adalah 2 satuan panjang. Artinya CD sama dengan BC, CD sama dengan BC sama dengan jari-jari, ya. Karena lingkaran itu 2 satuan luas, maka luas lingkaran adalah pi R kuadrat. Sehingga dalam kurung 3,14 kali 2 pangkat 2 sama dengan 3,14 kali 4 sama dengan 12,56, ya. Jadi luas lingkaran tersebut adalah 12,56 satuan luas. Nah, ini ya. Ada 10 soal ya sebagai gambaran ya yang pernah keluar dalam OSN tahun-tahun sebelumnya ya. Semoga ini menambah wawasan ya. Silahkan untuk lebih mendetail, lebih belajar lebih ini, silahkan dapatkan filenya ya di channel Praetno Berbagi, yang nomor admin WA ada di deskripsi video ini. Semoga anak-anak bisa mempersiapkan diri ya. Ini salah satu referensi untuk bisa belajar untuk menghadapi OSN Matematika di tahun 2023 ini. Untuk para guru juga silakan bimbing putra-putrinya, dan ini sebagai salah satu referensi untuk berlatih soal ya dan pembahasannya. Tidak mungkin kami dari sini ya menjelaskan secara detail, tentunya oleh Bapak Ibu guru dan anak-anak bisa belajar mandiri ya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan ikuti terus pada channel Praetno Berbagi untuk seri 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-nya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.